Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Konawe Selatan akan melakukan demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik yang terdiri atas observer, coach, dan coaching. Bersama saya Rahmawati, calon guru penggerak dari SDN 6 Tinanggea. Saya Kadek Biniati dari SDN 3 Tinanggea. Saya Irsan dari SMPN Satap 10 Konawe Selatan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Pak. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini, Pak Irsan? Baik, Bu. Seperti Ibu lihat sendiri ini sekarang. Iya, tahu ini sehat. Oke. Jadi Pak, sebentar Bapak kan ada kegiatan coaching ya Pak ya, bersama teman sejawat. Jadi sebentar itu saya akan melakukan penilaian dengan tapi nanti sebelum melakukan penilaian itu saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Gimana Pak? Boleh ya Pak ya? Ya, silakan, Bu. Ya baik, jadi sebentar ini antara coach dan coachee akan saya amati. Kemudian saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Jadi apakah Bapak nanti sudah mengikuti alur Tirta atau belum ya. Kemudian apakah Bapak ini sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee Bapak. Kemudian yang perlu diperhatikan, Bapak harus menggunakan prinsip coaching Pak. Mulai dari yang pertama itu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coachee Bapak sebentar. Gimana Pak? Sudah siap Pak? Baik, siap. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, gini, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching sebentar? Jadi dalam kegiatan coaching sebentar ini saya ingin mengembangkan kompetensi. Yang pertama itu kehadiran penuh atau presence. Kemudian mendengarkan dengan aktif. Terus yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Ya baik. Untuk secara spesifiknya gimana Pak? Bagian kompetensi mana yang ingin Bapak observasi terlebih dahulu? Kalau secara spesifik sih mungkin saya ingin mengembangkan dua dulu ya. Ya. Yang pertama itu mendengarkan dengan aktif. Kemudian yang kedua itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu saja. Iya, baik Pak. Jadi untuk bagian yang ketiga ini, bagian indikator atau ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang ingin Bapak capai pada kegiatan coaching sebentar. Jadi yang sangat ingin saya kembangkan diantaranya itu coaching dapat memberikan atau menggali sendiri solusi terhadap masalah yang dia hadapi. Ya, jadi itu mungkin indikator yang paling saya harapkan. Oh baik, bagus sekali Pak ya. Jadi semoga sebentar kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar dan semua terlaksana sesuai harapannya Pak ya. Baik, silakan Pak dilakukan coachingnya. Ya, terima kasih. Ya, baik, sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabar Ibu Arif? Ya, alhamdulillah sehat Pak. Saya harap Bapak juga ya sehat. Ya, alhamdulillah baik. Ya, Ibu bisa lihat sendiri saya semangat hari ini. Tapi saya lihat Ibu kayak galau hari ini. Aduh, betul Pak. Sebenarnya saya itu sangat galau setelah ini bicara dengan kepala sekolah. Kan kepala sekolah itu bilang kita harus luluskan siswa-siswa kita itu 100% tahun ini. Itu yang menjadi beban pikiran saya. Oh ya, Bapak ada waktu tidak hari ini? Tidak lama kok, paling 15 menitan. Kalau hari ini sih ya cukup 15 menit itu ada waktu untuk Ibu. Gitu ya. Jadi sebenarnya saya ini lagi suntuk Pak. Suntuk galau karena kan setelah berkoordinasi dengan kepala sekolah
beliau menargetkan seperti itu, ya pastilah saya galau Pak. Itu yang membebani pikiran saya sekarang ini. Oh, jadi Ibu mau membicarakan keresahan Ibu tentang masalah target kelulusan 100% yang diberikan oleh kepala sekolah. Iya Pak, betul itu Pak. Ibu bisa menceritakan detail permasalahannya seperti apa? Iya, begini Pak, sebenarnya kan saya punya 2 siswa, Ya. mereka itu jarang sekali masuk sekolah, utamanya mata pelajaran yang saya ampu. Kemudian ada satu lagi siswa yang bahkan tidak pernah sama sekali mengikuti mata pelajaran saya. Bahkan penilaian-penilaian yang saya lakukan juga mereka tidak pernah lakukan. Nah, itu yang saya pusingkan. Sementara saya harus memenuhi target sekolah. Nah, bagaimana dengan siswa-siswa saya itu, Pak? Itu loh, Pak. Bisa tidak Ibu ceritakan penyebabnya siswa-siswa Ibu yang jarang masuk ini? Kira-kira penyebabnya apa? Jadi begini Pak, yang satu itu yang tidak pernah sama sekali masuk, itu kan dia itu habis kecelakaan, kemudian tulang kakinya retak. Nah itu, nah kalau begitu kan memerlukan waktu tuh yang lama untuk masa penyembuhannya. Tapi sekarang sih kan sudah 5 bulan lebih lah dia istirahat, dia sudah sehat sih Pak. Cuma tinggal kakinya saja yang belum normal 100%. Nah, kalau yang untuk 2 orang ini, itu setelah saya konfirmasi ya memang anaknya aja yang malas Pak. Saya sudah konfirmasi ke orang-orang terdekatnya, memang anaknya yang malas ke sekolah saja Pak, gitu. Jadi saya tangkap pembicaraan Ibu, inti permasalahannya ini Ibu memiliki beberapa siswa yang jarang masuk, sehingga nilai mereka tidak ada, nilai ulangan harian dan nilai tugasnya. Tapi Ibu juga ditekan dengan target yang harus 100% lulus ini. Iya Pak, betul Pak. Betul. Kalau begitu, kira-kira Ibu bisa apa yang diinginkan Ibu dengan kondisi seperti itu? Sebenarnya keinginan saya sih simpel Pak. Saya itu sangat setuju ya kalau sekolah mau meluluskan siswa 100%. Tapi yang penting saya dan yang lain-lain juga tidak memberikan nilai yang asal-asalan kepada murid-murid. Itu sih Pak yang saya inginkan. Jadi menurut saya luar biasa ya apa yang menjadi prinsip Ibu. Jadi artinya kita sudah mendidik anak dengan baik. Jadi tentunya kita berharap mereka juga bisa melakukan melakukan pembelajaran sesuai dengan aturan akademik yang kita buat. Jadi sehingga apalagi sekarang kita ini sudah berada di ujung semester ya Ibu. Kira-kira harapan seperti apa yang Ibu targetkan bagi murid-murid Ibu yang tadi? Ya, kalau saya sih sebenarnya ingin sekali murid-murid saya itu punya nilai yang berkualitas Pak. Itu intinya. Nilai yang berkualitas itu seperti apa menurut Ibu? Iya, nilai berkualitas itu ya nilai yang mereka peroleh dari usaha mereka sendiri Pak. Jadi mereka mengerjakan soal-soal sendiri dengan pemahaman mereka sendiri. Kemudian mereka mengikuti serangkaian penilaian yang saya lakukan. Nah, itu sih nilai berkualitas menurut saya Pak. Jadi maksud Ibu nilai yang lengkap karena mengikuti rangkaian sesuai dengan aturan yang berlaku. Iya Pak, gitu. Mantap sekali Bu. Nah, kira-kira apa saja yang bisa Ibu lakukan untuk mempertahankan prinsip Ibu? Nah, itu dia Pak yang jadi pikiran saya sekarang. Makanya Pak saya ajak Bapak untuk berbincang-bincang kali ini. Oh, jadi masih dipikir-pikirkan ya? Iya Pak. Tapi untuk kira-kira apa saja yang bisa Ibu lakukan terkait murid-murid tersebut kira-kira? Coba Ibu pikirkan kira-kira. Sebenarnya saya sudah melakukan beberapa upaya ya Pak. Jadi pertama itu saya sudah menghubungi orang tuanya. Saya sudah mengajak kerjasama itu. Bahkan saya meminta teman-teman dekatnya itu untuk membujuk-bujuk mereka supaya mau belajar lagi. Tapi hasilnya tetap sama Pak, 0 itu. Jadi Ibu sebenarnya sudah maksimal ya apa yang Ibu lakukan. Ya begitulah kira-kira Pak. Ya jangan putus asa Bu. Ya, kita sebagai guru tidak boleh putus asa. Pasti ada jalan untuk Ibu menyelesaikan masalah ini. Sekarang menurut Ibu pendekatan apa yang bisa Ibu secara efektif yang bisa Ibu lakukan untuk
mengatasi masalah? Kayaknya sebaiknya saya langsung datang ke rumahnya ya Pak ya. Jadi saya langsung datang ke rumahnya, membimbing mereka, kemudian memberikan soal-soal ya sambil saya tunggu mereka kerjakan ya Pak ya. Luar biasa sekali tuh. Boleh dicoba kayaknya itu. Iya ya Pak ya. Kenapa saya tidak berpikir sebelumnya Pak ya seperti itu? Iya Bu, sebenarnya itu bisa dilakukan. Terus kira-kira kapan Ibu ingin memulai pendekatan itu? Ya sesegera mungkin lah Pak. Insya Allah besok setelah saya mengajar, saya akan mulai mengeksekusi rencana itu. Wah, luar biasa sekali Bu. Baru merencanakan sudah mau mengeksekusi besoknya. Mengingat ada siswa 3 orang ini, bagaimana kira-kira Ibu membagi jadwal untuk mengatasi masalah ini? Jadi yang pastinya kan tidak bisa satu kali Pak. Jadi pertama itu saya akan ke siswa yang sakit dulu. Kemudian setelah itu baru saya ke siswa yang 2 orang ini yang sehat ini. Jadi saya akan bujuk mereka secara perlahan, bergantian. Ya mudah-mudahan mereka bisa kembali motivasinya untuk belajar Pak. Gitu. Bagus sekali Bu. Itu sangat luar biasa dengan apa yang akan Ibu lakukan. Sebenarnya kita ini dari tadi bincang-bincang, yang ingin saya tahu kira-kira dari perbincangan kita ini apa yang Ibu dapatkan? Ya, saya senang sekali loh Pak perbincangan kita kali ini. Ternyata saya bisa menemukan sendiri solusi yang atas permasalahan saya Pak. Iya, jadi ya pokoknya perbincangan kita kali ini sangat bermanfaat bagi saya Pak, bisa menyelesaikan masalah saya. Terima kasih banyak loh Pak ya. Ya, sama-sama Bu. Lain kali kalau butuh bantuan, tanya saja saya. Iya Pak. Oke, jadi saya kembali dulu ya Pak ya mengajar ya. Silahkan. Ya, selamat siang Pak Irsan. Siang Bu Kade. Ya, gimana Pak habis coaching tadi? Ya, proses coachingnya tadi saya rasa sudah berjalan lancar Bu. Ya, jadi sudah berjalan lancar ya Pak ya. Jadi tadi kan sudah ada pra-observasi, kemudian sekarang kita masuk pada pasca observasi ya Pak ya. Jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan itu mengenai apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin Bapak capai. Tadi saya lakukan bersama coach. Menurut penilaian saya yang pertama sudah berjalan dengan alur Tirta. Di mana alur Tirta itu yang pertama adalah ada tujuan. Kemudian ada identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selain itu, yang saya amati sendiri untuk coaching tadi yang berlangsung, saya sudah memenuhi prinsip-prinsip coaching, Bu. Mungkin itu saja. Kalau untuk coachingnya gimana Pak? Kalau untuk coach itu dia sudah kayak bisa menemukan solusi terhadap masalah dia sendiri. Oh iya, baik, sudah bagus berarti Pak ya. Jadi sudah coachingnya ini sudah mampu menemukan masalah mampu menemukan solusi dari permasalahannya dia sendiri ya Pak ya. Jadi karena sudah berjalan dengan lancar, saya ingin sedikit menyampaikan mengenai hasil pengamatan saya tadi Pak ya. Ya, silakan. Yang pertama ya, percakapan Bapak tadi selama coaching sudah berlangsung dengan baik dan benar. Kemudian Bapak juga sudah menggunakan alur Tirta sebagai wadah dari percakapan Bapak bersama coach tadi. Kemudian Bapak juga sudah menerapkan prinsip coaching, yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian menggunakan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian coach Bapak juga sebagai coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, pertanyaan yang berbobot kepada coach Bapak sehingga coach ini dapat menggali sendiri potensi yang sudah dia miliki. Jadi itu hasil dari penilaian saya tadi Pak ya. Ya baik, kalau sudah seperti itu, semoga untuk berikutnya bagaimana Pak untuk peningkatan kegiatan coaching Bapak berikutnya gimana Pak? Nah, untuk kedepannya rencana saya ini mau belajar lebih lagi Bu, ya untuk meningkatkan kemampuan atau kompetensi saya dalam melakukan coaching bersama rekan-rekan lainnya, sehingga saya lebih mampu untuk
gimana bisa memberikan pertanyaan berbobot, mendengarkan dengan aktif. Itu saja Bu. Oh iya baik Pak, sudah bagus sekali Pak ya rencananya, semoga berjalan dengan lancar dan baik ya Pak ya. Jadi baik, kalau sudah seperti itu terima kasih nih Pak atas waktunya, kesempatannya. Semoga Bapak kedepannya bisa sehat, kemudian dapat melakukan tugas dengan baik. Terima kasih Bu. Iya, siap Pak. Terima kasih Bu.